Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Delvia dengan NPM 23 11 10 30 100 09. Di sini saya akan menjawab soal ujian. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk insang ikan? Jelaskan contoh khususnya. Jawabannya habitat, ukuran tubuh, dan jenis makanan. Contoh khususnya ikan salmon yang hidup di sungai dengan arus deras memiliki insang yang berlipat-lipat dan lunas untuk meningkatkan penyerapan oksigen. Ikan koi yang hidup di kolam renang biasanya memiliki insang yang lebih sederhana dan kecil. Dan ikan hiu yang merupakan predator besar memiliki insang yang lebih kasar dan jarang untuk memudahkan pernapasan saat berenang, cepat mengejar mangsa. 2. Mengapa kondisi insang dapat dijadikan bioindikator kesehatan ikan? Jawabannya, organ insang dipilih sebagai bioindikator kualitas lingkungan karena diantaranya struktur tubuh organ insang merupakan organ yang paling lembut dan dapat digunakan sebagai alat utama berlangsungnya proses pemangsa ikan di mana insang kontak langsung dengan air yang ada di sekitarnya. 3. Benarkah bentuk tulang dipengaruhi pola makan ikan? Jika benar, sebutkan cara khususnya. Iya, bentuk tulang ikan dapat dipengaruhi oleh pola makan ikan. Berikut penjelasan dan contoh khususnya. 1. Pola makan yang bentuk tulang. Ikan dengan pola makan yang berbeda cenderung memiliki bentuk tulang yang berbeda pula. Ikan pemakan tumbuhan herbivora biasanya memiliki tulang yang lebih ringan dan ramping. Ikan pemangsa umumnya memiliki tulang yang lebih kuat dan kokoh untuk menangkap mangsa. Contoh khususnya ikan koi yang merupakan ikan pemakan tumbuhan memiliki tulang yang relatif lebih ringan dan ramping. Ikan hiu yang merupakan ikan pemangsa memiliki tulang yang kuat dan kokoh untuk menangkap mangsa. Contoh lainnya ikan piranha yang juga pemangsa ikan, tulang rahang yang kuat dan gigi tajam untuk merobek daging mangsa. 4. Apakah struktur rangka dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan? Jelaskan lebih detail. Ya, struktur rangka ikan dapat digunakan sebagai metode identifikasi ikan. Metode identifikasi berbasis struktur rangka ini dilakukan secara mengawetkan ikan dan memisahkan tulang-tulang dari daging. Struktur tulang kemudian diamati dan diukur secara detail, lalu dibandingkan dengan spesimen referensi atau database struktur rangka ikan. Keunggulan metode ini adalah struktur rangka relatif stabil dan tidak mudah berubah akibat faktor eksternal, sehingga dapat digunakan bahkan untuk ikan yang telah rusak atau terdekomposisi. 5. Sistem integumen berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Benarkah? Tidak. Sistem integumen atau kulit pada ikan memiliki beberapa fungsi utama, namun penyimpanan cadangan makanan bukanlah salah satunya. Fungsi utama kulit ikan antara lain sebagai pelindung tubuh dari lingkungan luar, seperti benturan gesekan dan serangan predator, seperti melindungi organ-organ eksternal ikan dari kerusakan. 6. Jelaskan perbedaan jaringan epidermis dan dermis pada ikan berdasarkan fungsinya. Jaringan epidermis dan dermis pada ikan memiliki perbedaan yang jelas dalam hal fungsinya. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit ikan yang berfungsi sebagai pelindung utama bagian tubuh ikan. Kalau dermis terletak di bawah epidermis dan berfungsi untuk memberikan struktur dan kekuatan pada kulit ikan. Dermis ini terdiri dari jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah saraf dan sel-sel pigmen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.